Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everyone. Selamat datang di minggu ke-6 di mata kuliah Research Method atau metodologi penelitian. Oke, materi minggu ini teman-teman akan belajar tentang teknik sampling atau populasi dan sampel. Bagaimana menentukan jumlah besaran dari sampel atau unit analisis berupa responden yang nantinya akan teman-teman berikan angket atau kuesioner untuk diolah ke dalam teknik analisis, entah itu nanti SPSS, SEM, atau PLS, atau juga AMOS. Nah, bagaimana menentukan jumlah besaran sampel ini akan kita ulas di minggu ini, teman-teman semua. Baik, untuk awalan supaya teman-teman nanti paham seperti apa sih mengambil sampel yang baik itu. Nah, untuk sebuah definisi tentang sampel tentu saja teman-teman sudah disinggung sedikit ya di awal perkuliahan di Metopen. Tapi mungkin saya akan rekap kembali bahwa sebelum kita akhirnya menentukan untuk masuk dan turun ke lapangan untuk menyelesaikan bab 3, bab 4, dan bab 5, kita juga harus menentukan populasi dan sampel itu di awal, yaitu di ketika menyusun proposal ya. Maka kita juga harus tahu siapa sih objek penelitian yang akan kita fokuskan, lalu siapa saja subjek penelitian yang akan kita ambil sampelnya. Nah, objek penelitian ini kita bisa katakan adalah populasi, di mana populasi istilah ini merupakan sebuah wilayah yang general yang terdiri dari objek atau subjek-subjek ya yang memiliki sebuah hitungan angka yang bisa diukur, yang memiliki jumlah atau kita sebut kuantitas dengan karakteristik tertentu ya, di mana sebuah subjek general ini punya karakter tertentu untuk kita bisa tetapkan kembali ya, untuk bisa ditetapkan sebagai subjek penelitian yang nanti kemudian kita pelajari, kita olah unit analisis ini sehingga nanti kita bisa tentukan kesimpulannya begitu. Memang banyak sekali ya bentuk-bentuk dari subjek penelitian, bisa berupa orang, bisa berupa benda. Kalau di ilmu sains, di ilmu alam ya, ilmu alam atau sains itu bentuknya adalah benda, teman-teman. Nah, kalau di ilmu sosial sains bentuknya itu nanti seperti manusia yang kita bisa minta tolong untuk mengisikan kuesioner atau angket begitu. Nah, sekarang kita nanti akan memikirkan siapa objeknya. Misal kalau kalian ingin meneliti tentang sebuah kinerja perusahaan atau ingin meneliti tentang prestasi belajar, itu siapa sih Bu subjeknya? Kalau prestasi belajar itu tentu saja bisa siswa, itu ya subjeknya siswa, objeknya di sekolahan. Berarti jumlahnya berapa gitu. Nanti tergantung kelasnya, ada berapa kelas. Ketika ada 2 kelas, masing-masing 35, otomatis nanti populasinya adalah sekitar 75 siswa. Nah, di 75 siswa ini itu adalah populasi kita sebut karena keseluruhan dari subjek penelitian yang ada. 75 siswa 2 kelas. Lalu kita ambil sampelnya gimana Bu? Apakah semuanya atau seperti apa? Memang disarankan kalau di bawah 100 orang atau 100 responden kita ambil semua populasi itu kita asumsikan sebagai samplingnya. Nah Bu, kalau misalnya satu perusahaan itu jumlah pegawainya 1.000. Apakah kita ambil semuanya? Tidak. Biasanya ada beberapa ahli di mana menurut ahli itu syarat untuk bisa kita lakukan dengan metode kuantitatif menggunakan teknik sampling itu ada minimum jumlah respondennya, jumlah orangnya, subjeknya, unit analisisnya. Rata-rata yang dipakai adalah standarnya 100. 100 sampai 150 itu baru kita bisa masukkan ke dalam rumus teknik sampling, teman-teman. Nah, sebenarnya ada banyak jenis populasi ya, seperti yang tadi sudah saya informasikan sedikit. Misal kalau mau mengambil tentang prestasi belajar atau tentang semangat belajar siswa atau juga ingin melihat kemampuan siswa itu leadershipnya sudah sejauh mana. Nah, artinya ini adalah karakter yang akan kita lihat dari sebuah populasi itu, dari sebuah subjek itu. Ada karakter tertentu di subjek itu. Atau kita ingin melihat
semangat kerja dari pegawainya. Kita ingin melihat juga bagaimana mereka mengelola stres kerjanya. Artinya kita akan melihat sebuah karakter dari subjek penelitian ini. Dan kita juga bisa simpulkan pada akhirnya bahwa populasi itu jenis-jenisnya banyak teman-teman ya. Ada, tapi yang paling umum adalah populasi terbatas dan populasi yang tidak terbatas. Jadi harus ingat, ada populasi yang terbatas yang tidak terbatas. Nah, untuk populasi terbatas itu misalnya seperti ini. Eh, Kita ingin meneliti tentang semangat wirausaha siswa. Nah, itu ada dua jenis populasi gitu. Populasi siswa yang sudah punya usaha dan siswa yang baru ingin memulai usaha atau tidak punya usaha begitu. Nah, populasi yang terbatas itu tentu saja siswa yang memang sudah punya usaha. Pastikan dalam satu kelas itu atau satu angkatan itu tidak semuanya. Ya, tidak semuanya. Pasti dari 100 anak atau sekian anak hanya 5, hanya 10. Nah, itu artinya dia terbatas. Atau misal dalam penelitian di Indonesia ini mau melihat siapa yang sudah divaksin ketiga atau sudah booster. Itu kan otomatis kita ada data di mana populasi seluruh warga Indonesia itu sekian juta orang ya, sekian juta manusia. Lalu di antara sekian ini kita sebut populasi tidak terbatas ya warga negara Indonesia, tetapi siapa yang sudah divaksin ke yang ketiga itu artinya sudah ada data, itu yang data yang dia masuk sebagai yang sudah divaksin inilah yang kita sebut dengan populasi terbatas gitu ya. Lalu ada sifat dari populasi itu sendiri ada dua teman-teman yaitu homogen dan heterogen. Di mana homogen itu punya karakteristik yang sama, serupa, misalnya di SMA, SMK atau juga mahasiswa homogen dalam artian background pendidikannya sama, usianya sama, statusnya sama sebagai mahasiswa gitu ya. Sedangkan yang heterogen itu usianya berbeda. Misalnya ketika kita mengambil sampling itu dengan objek di kantor gitu ya. Mau meneliti tentang performance work atau kinerja itu otomatis kan eh, nanti kita mengambil samplingnya adalah para pegawai di kantor itu berbeda-beda backgroundnya. Ada yang usia bosnya itu 50 tahun gitu ya. Sedangkan anak buahnya yang baru graduate itu newbie begitu baru 20 tahun. Jadi berbeda karakter. Ada satu unit analisis atau ada satu subjek di mana orang-orangnya itu berbeda-beda karakternya ya. Ada yang usianya masih muda, ada yang usianya sudah parubaya dan juga punya strata yang berbeda juga. Misalnya yang satu S1 yang sudah senior itu profesor misalnya. Nah, itu otomatis kita masukkan populasi yang heterogen, teman-teman. Itu ya. Nah, kalau misal Anda ingin melihat sebuah data begitu, populasi dan sampel ini bisa kita mengambil dalam artian ada lembaga survei sebenarnya yang sering melakukan ini ada lembaga survei Indonesia gitu ya. Ada lembaga research and consulting gitu atau juga ada eh, Nielsen ya, AC Nielsen itu. Itu juga sering melakukan sebuah riset produk, teman-teman. Nah, kalau kita sudah paham mana unit analisis yang akan kita fokuskan dan setelah kita tahu objeknya, mana yang disebut dengan subjek di mana kita akan memberikan sebuah angket nanti itu disebut populasi, tapi tidak bisa semua populasi kita berikan ya misal. Waktu itu saya meneliti tentang budaya perusahaan, ya corporate culture, sejauh mana budaya perusahaan itu memotivasi karyawan-karyawan yang bekerja di situ untuk bisa lebih semangat lagi bekerja dan memunculkan etos kerja yang tinggi ya. Waktu itu ada jumlah karyawan di perusahaan yang ingin saya teliti itu sekitar 400-an lebih. Nah, artinya kita tidak bisa menyebar angket langsung 400 ya terlalu banyak. Lalu kita sampling ya dengan menggunakan rumus Lovin. Nanti saya akan jelaskan ada beberapa jenis rumus yang mungkin bisa teman-teman gunakan. Salah satunya adalah rumus Lovin, di mana rumus ini adalah menentukan dari 400 itu mau diambil berapa untuk samplingnya yang kita masukkan ke dalam olah data SPSS misalnya. Nah, sampel ini itu merupakan bagian dari populasi teman-teman yang kita fokuskan ya. Jadi bisa dikatakan bahwa sampling atau sampel itu merupakan perwakilan dari populasi keseluruhan dari subjek penelitian tersebut yang ada di objek penelitian itu. Di mana si sampel ini gitu ya punya kualitas yang harus sama persis ya dengan populasi yang kita teliti. Dengan kata lain dia merupakan representatif atau wakil untuk kita fokuskan di mana nanti ketika sudah keluar hasilnya itu bisa kita tarik kesimpulan atas
populasi yang ada, sisanya yang kita tidak tarik sebagai sampel. Sebenarnya jumlah dari sampel ini tidak banyak, teman-teman ya juga, tapi tidak terlalu sedikit. Minimal itu setengah lebih. Kalau misal ada 500 karyawan, kita ngambil 60 kan tidak mungkin, tidak masuk akal. Minimal ya kalau menggunakan beberapa teknik, nanti yang muncul itu sekitar setengah lebih. Misal karyawannya 500, nanti rata-rata keluar angka dari teknik samplingnya itu adalah sekitar 350 gitu ya, 300-an pasti. Tidak mungkin 100 kalau dari 500 ya, perbandingannya kan harus 1:2 karena apa? Semakin mendekati banyaknya populasi, keseluruhan populasi sampel yang kita ambil itu semakin bagus bisa merepresentasikan hasil nanti. Karena kan artinya dari sampling ini kita tarik sebuah kesimpulan yang general kan, dan dia akan mewakili dari populasi tersebut. Nah, untuk syarat sampelnya seperti apa ya, teman-teman? Untuk syarat sampelnya itu yang paling kita fokuskan pertama itu dia harus presisi dan akurat ya, di mana sampel ini ada pertimbangan tertentu yang kita ambil gitu. Misalnya aja ada standar deviasi data. Standar deviasi ini nanti mau berapa persen? Apakah standarnya 0,5%, 0, apa 10% misalnya 5%, 10%, ya 0,05, 0,10 begitu atau mau 20%. Nah, standar deviasi ini kalau diolah data itu nanti itu merupakan ke filter ya. Filter berapa kehalusan dari data. Misalnya semakin Anda mengambil standar deviasi yang sangat kecil, misalnya 0,01 atau 0,05 gitu, 5%. 5% jadi dibanding 10%, otomatis kan lebih lebih banyak saringan yang sekitar 10% ke atas ya, 10%, 20%. Jadi semakin kita toleransi kesalahannya itu semakin semakin kecil. Jadi kalau kita mengambil cuma 5% dibanding dengan 20% dari toleransi kesalahan hitungan nanti, itu malah lebih aman mendekati hasil yang real itu adalah yang di atas dari 10%. Tetapi nanti cukup berat ya, banyak juga nanti yang akan gugur sebagai sampel. Nanti kita akan bisa pikirkan strategi yang lainnya. Biasanya nanti kita akan pikirkan bagaimana pertanyaan-pertanyaan itu kita ganti pertanyaan-pertanyaan di kuesioner tersebut. Nah, kenapa di sini harus akurat? Karena kan kita melihat sebuah sifat dan karakter dari populasi tersebut. Memang ya ada populasi yang homogen ya, hanya terdapat kasusnya itu teoretik saja, tetapi juga dilihat lagi apakah benar-benar homogen, tapi ternyata dalam sehomogen sebuah sampel itu pastinya dia juga heterogen gitu ya. Tentu saja misal satu sekolah gitu atau satu satu kelas kan tidak mungkin laki semua, perempuan semua. Pasti kan backgroundnya pasti berbeda ya. Karakter mereka juga berbeda. Nilai value yang mereka bawa sebagai sebuah individu gitu kan berbeda. Apa yang mereka anut, prinsip dan pandangan juga pasti berbeda gitu. Tetapi memang kalau untuk usia-usia yang baru bertumbuh seperti senior high school ya, sekolah SMK atau kuliah awal gitu ya, itu memang bisa dikategorikan homogen karena untuk consciousness kolektif atau kesadaran kesadaran bersamanya itu hampir mirip. Satu dipengaruhi, satu anak sebagai leader, semua ikut terpengaruh. Rata-rata seperti itu, teman-teman. Kalau yang untuk mengambil sampelnya atau unit analisisnya itu masih berupa karakter-karakter dengan yang bertumbuh ya, karakter yang masih bertumbuh itu kita bisa katakan tuh homogen. Nah, baru nanti ketika penelitian ke kantor gitu ya, di subjeknya adalah pegawai kantor, itu rata-rata mereka heterogen ya, karena tidak semua orang itu seperti anak zaman sekolahan lagi. Kalau ketika di kantor karakternya itu mereka sudah punya jati diri masing-masing, ibarat kita bilang pandangan mereka sudah alot ya, dan itu orang katakan sebagai sampel yang heterogen karena mereka punya visi misi hidupnya sendiri-sendiri, punya value nilai yang berbeda yang mungkin sangat tajam begitu ya, berbeda dengan anak-anak yang masih bertumbuh itu rata-rata punya kemiripan karakter karena kekuatan saling mempengaruhinya itu lebih besar ya untuk anak-anak di sekolah dibanding yang di kantor. Makanya kita katakan bisa gunakannya stratified yang random sampling. Oke, untuk tujuan pengambilan sampel sendiri ya macam-macam, teman-teman, bisa percobaan atau kita bisa uji validitas atau ingin menguji dari alat ukur kita, ingin menguji pertanyaan kuesioner atau ingin menguji reliabilitas
dari pertanyaan kuesioner atau instrumen, atau langsung ingin kita teliti dari pertanyaan-pertanyaan kuesioner kita gitu. Jadi macam-macam ya. Nah, sebenarnya teknik sampling atau dari populasi kita ambil sampel gitu, itu merupakan teknik sampling. Jadi teknik sampling itu adalah teknik yang kita lakukan ya untuk menentukan jumlah berapa besaran sampel dari populasi. Nah, sebaiknya di dalam penelitian teman-teman itu memperhatikan teknik ya untuk dipakai gitu. Karena ada beberapa hal teknik tertentu itu ya punya kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Oke, untuk manfaat sampling, kenapa sih harus ada sampel, Bu? Kalau di education ya, tema education itu rata-rata sampelnya adalah populasi gitu. Jadi karena di bawah 100 rata-rata kan satu kelas SMK itu hanya 35, tidak ada 40 ya. Dan dia selalu satu angkatan dua kelas gitu. Dan kalau dua kelas aja maksimal 70, 80 atau bahkan hanya 60 atau 55 gitu ya untuk yang sekolah-sekolah swasta ya otomatis tidak perlu menggunakan teknik sampling ya, teman-teman. Kalau mau teknik sampling itu biasanya untuk responden di mana populasinya itu di atas 100, 150 gitu, 200, 300. Nah, untuk teman-teman yang di diploma gitu ya, non kependidikan tentu saja nanti akan menggunakan teknik sampling karena fokusnya adalah objek penelitian yang non kependidikan selain di sekolahan ya kita rekomen. Jadi nanti mungkin untuk meneliti pegawai di suatu perusahaan yang jumlahnya banyak, kalau menggunakan kuantitatif ya, itu rata-rata nanti akan menggunakan teknik sampling. Nah, untuk teknik sampling sendiri seperti apa, Bu? Apakah ada alatnya ataukah ada aplikasinya? Tentu saja tidak ada ya, teman-teman. Tidak ada aplikasinya, tapi kita manual menggunakan rumus. Nah, yang nanti sering digunakan itu rata-rata Slovin, tapi ada juga Cohen dan lain sebagainya, banyak. Nah, untuk manfaat sampling sendiri, itu pertama ya tentu saja kita hemat, teman-teman, hemat waktu dan juga hemat tenaga. Masa iya kita ingin nyebar angkat ke semua populasi begitu ya. Apakah salah, Bu? Misalnya populasinya ada 350 karyawan. Tentu saja itu akan tidak menghemat waktu dan sebenarnya tidak salah ya 300 populasi adalah sampel tidak salah. Tapi rata-rata untuk menghemat waktu dan juga pada umumnya untuk penelitian itu selalu ada sampel gitu ya. Itu lebih 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 menghemat kita kegiatan untuk mensurvei seperti itu dan juga data yang kita ambil lebih akurat. Jadi semakin besar data yang kita olah itu kecenderungannya semakin rumit dan semakin terjadi error itu besar gitu ya. Jadi lebih baik kita gunakan teknik sampling. Nah, untuk langkah-langkahnya seperti apa, Bu, untuk teknik sampling? Baik, untuk langkah teknik sampling, tentu saja kan kita harus tentukan dulu populasinya. Kita tentukan dulu siapa yang ingin kita sebar angket ini, gitu. Ya, tapi sebelum kita tahu ke siapa, ke karyawan kah, atau ke pelaku usaha, atau kepada orang tua, para siswa, atau juga para dosen, misalnya ingin meneliti di university, kita juga harus tahu kita ini sudah menentukan variabel apa, judulnya yang fix seperti apa, lalu objeknya di mana, itu. Setelah tahu objeknya di mana, mana yang pas subjek ingin kita berikan angket dan kuesioner, lalu kita bidik berapa jumlah keseluruhan dari populasinya. Baru setelah kita menentukan populasi, ya kita harus tentukan rumus sampelnya gitu ya, rumus sampelnya. Nah, rumus sampel mana, lalu kita tentukan mana unit yang analisis yang ingin kita sampling sebagai representatif. Sorry. Kalau misalnya penelitiannya itu leadership ya, ingin melihat pengaruh dari para pimpinan ini memberikan sebuah kepemimpinan yang transformasional agar para karyawan punya semangat kerja. Otomatis nanti kita mungkin bisa berikan angket ini kepada para asisten manajer atau beberapa karyawan yang memang bersinggungan langsung dengan para pimpinan gitu ya, top management atau middle management. Jadi untuk beberapa sampling itu perlu diperhatikan seperti apa sasaran dan tujuan dari penelitian. Kalau memang tidak ada kaitannya dengan para pimpinan seperti staf yang paling di bawah ya OB dan sebagainya begitu atau CS yang tidak pernah interaksi langsung atau tidak punya satu unit di situ ada sebuah leader tidak butuh sebuah leader gitu misalnya yang terlalu signifikan biasanya tidak kita jadikan sampel teman-teman. Jadi kita perhatikan betul-betul seperti apa sih alur ya yang ada di perusahaan itu. Nah, baru nanti kita setelah tahu mana unit yang harus kita fokuskan untuk ambil sampel, baru kita tentukan samplingnya, teknik samplingnya seperti apa. Oke, kita coba untuk latih ya, untuk kita fokuskan lagi, teman-teman.
fokuskan lagi seperti apa sih. Baik, ini saya menggunakan Slicer ya. Kita akan fokuskan karena ini adalah kuantitatif ya. Tadi sudah dibahas sedikit tentang populasi, sudah, sampling juga sudah, unit analisisnya tadi adalah bagian dari sampling ya, macam-macam sampel. Baik, nanti kita fokuskan macam-macam sampel ya. Untuk macam-macam sampel, sebenarnya sampling ini ada dua teknik ya, nanti probabilitas dan non probabilitas itu teknik. Tapi teman-teman tidak usah bingung. Rata-rata kalau kalian sudah menentukan saya mau pakai kalau di atas 300 tuh biasanya umumnya kalau jumlah populasinya 300 atau sampelnya 300 gitu ya. Misal waktu itu saya meneliti tentang milenial, konsumen milenial yang ada di Pulau Jawa gitu, khususnya di Jawa Tengah, DIY begitu, itu kan 2 provinsi. Itu kan banyak banget ya teman-teman. Sangat banyak sekali karena jumlah populasinya itu ada ribuan, ratusan ribu. Terus kita ambil populasi samplingnya sekitar 300 gitu, 300. Kenapa 300? Mungkin dari teknik samplingnya yang masuk segitu gitu ya dari jumlah. Nah, itu sudah ada rumus, jadi tidak perlu khawatir kita yang menghitung seperti apa, nanti keluar angkanya begitu. Untuk yang probabilitas ini merupakan terpilih, jadi dia sudah terpilih ya. Subjeknya sudah kita ketahui gitu. Kayak misalnya kita membidik ingin memberikan angket kepada konsumen yang milenial begitu, yang sudah punya penghasilan atau yang sudah graduate baru awal untuk bekerja ya. Itu kita bisa tahu sampelnya itu probability sampling. Lalu yang sampel tidak tahu itu ya subjek yang misalnya kita random ya, critical incident sampling atau juga di tempat langsung ya. Misal teman-teman ingin meneliti respon dari penggunaan fasilitas, sarana dan tanggapan bagaimana event ini berjalan, lalu tiba-tiba diberi angket para pengunjungnya. Kan kita tidak tahu subjek-subjek ini karakternya seperti apa, umurnya berapa, background pendidikannya bagaimana, value nilai bagaimana. Kita tidak bisa tentukan ya bekerja di mana, gaji berapa, kan kita tidak tahu. Nah, itu langsung atau insiden seperti itu bisa. Misalnya kita lagi ada sebuah event apa ya, biasanya pameran gitu ya, event besar pameran gitu, langsung kita berikan orang yang lalu lalang yang datang ke stand kita, suruh mengisi angket. Nah, itu disebut non probability sampling. Kita mungkin ingin tahu respon tentang produk kita yang sudah lama atau ingin meminta persepsi mereka tentang produk baru kita seperti apa ke depannya gitu ya. Nah, itu kita bisa katakan sampel non probability. Nah, untuk yang probabilitas yang kita sudah tahu karakternya dan kita sudah tentukan subjeknya, itu satu adalah sampelnya disebut random sampling ya, teknik random sampling. Yang kedua, kita bisa katakan tekniknya adalah proportionate stratified random sampling. Biasanya itu di pegawai di organisasi, teman-teman. Kalau random sampling yang biasa ini pengambilannya yang pertama ini anggota populasinya acak ya, tidak melihat strata, tidak melihat backgroundnya dia S1 apa S2, tapi yang jelas yang penting dia datang atau hadir di event acara tersebut. Misalnya besok kan kalian IO ada pameran UMKM, ada lomba kesenian, misalnya ada lomba-lomba untuk anak SMK. Itu adalah perkumpulan sebuah massa besar di situ. Nah, kalian bisa menyebar angket gitu ya. Kalian bisa sebar angket di situ. Nah, misal ingin menyebar ke ibu-ibu di sana, menanyakan tentang persepsi mereka menggunakan beberapa produk kecantikan. Misal kalian ingin meneliti tentang persepsi dari sebuah produk kecantikan lokal, karena kebetulan ada sebuah event orang-orang yang ngumpul adalah ibu-ibu semua ya misal. Nah, itu bisa kita katakan random sampling, teman-teman. Nah, tetapi kalau kita sudah tahu lokasinya dan isinya anak sekolahan semua atau pegawai atau di kantor ya kita bisa katakan di situ adalah yang kita gunakan certified random sampling karena berstrata secara proporsional. Di situ pegawainya ada S1, S2, misalnya S3 atau bahkan SMK gitu ya. Punya latar belakang itu berjenjang gitu ya. Punya juga status jabatan berjenjang gitu ya. Nah, yang berikutnya kita bisa katakan sampel yang probability ini yang kita sudah tentukan itu disproportionate stratified. Jadi berseratanya tapi tidak proporsional. Mungkin di situ UMKM ya rata-rata UMKM atau bisnis small business begitu itu rata-rata proporsinya tidak tidak
terlalu. Jadi ada pimpinannya atau leadernya itu mungkin adalah magister atau S2 sarjana atau sarjana, tetapi karyawan-karyawannya tuh mungkin yang pada putus sekolah gitu ya, atau bahkan yang di drop out seperti itu. Lalu cluster sampling ini untuk menentukan sebuah luasan wilayah ya teman-teman, cluster sampling kayak kemarin saya misal hanya daerah Yogyakarta saja untuk milenial yang datang sebuah event, bisa kita katakan itu random sampling juga, tetapi bisa kita katakan sebagai cluster sampling karena kita menentukan areanya yang ingin kita teliti langsung ya sebagai sumber data begitu. Lalu bagaimana dengan istilah yang non-probability? Non-probability ini ada sistemik, ada juga kuota, ada juga insidental. Yang paling populer itu yang insidental, teman-teman, yang probabilitas. Misalnya saya lagi wisata gitu ya di Karimun Jawa atau lagi wisata di Bali misalnya, lalu kita ada sebuah event pameran conference yang datang itu beragam ya, pameran UMKM misalnya tuh G20 besok. Nah, di situ kita ingin meneliti tentang bagaimana persepsi mereka pelayanan publik saat ini ya, pelayanan publik kaitannya dengan apa imigrasi atau kaitannya juga dengan persuratan administrasi untuk hospitality di mana mereka tinggal itu ya. Bagaimana kenyamanan yang mereka dapatkan, bagaimana pelayanan kita sebagai panitia di sini. Nah, itu kita sebar saat itu juga event itu berlangsung. Jadi itu disebut insidental, kebetulan ya yang ada di sebuah event. Atau bisa juga misalnya nanti kalau kalian melakukan insidental itu meneliti ke para customer ya, customer untuk yang sedang ditangani di CS ya, di area CS, bisa di perbankannya, bisa di objek perbankan, atau bisa juga di objek-objek seperti pemerintah daerah pelayanan publiknya, kan itu banyak banget yang ngantri ya. Nah, nanti yang pada nunggu ngantri ketika kalian sudah izin dengan pihak organisasi tersebut, kalian bisa sebar angket ke para yang menunggu gitu, yang antri di situ gitu. Itu disebut insidental. Waktu itu saya pernah kena random insidental ya waktu lagi main-main ke tempat wisata, teman-teman. Itu kena survei dari sebuah marketplace ya. Saya lupa aku laku atau perusahaan apa ingin melakukan survei begitu. Saya disuruh mengisi data. Ternyata yang melakukan survei ini sudah di situ berapa bulan dan mereka ini punya target untuk mengetahui persepsi dari para pengguna aplikasi gitu ya, selain aku lakukan karena ingin melakukan sebuah perubahan nanti untuk diambil kebijakan tertentu ya, seperti apa yang harus dibenahi dari marketplace tersebut. Jadi dia datang duduk dan melihat orang yang ada lalu lalang yang kira-kira bisa untuk diberikan survei gitu ya, terkait dengan bagaimana penggunaan aplikasi marketplace yang sudah ada untuk masukan dari perusahaan tersebut. Ini dikatakan sebagai insidental, teman-teman. Lalu bagaimana dengan purposive? Nah, ini juga sering yang purposive sampling ini ya, yang D ini itu sering banget kita gunakan. Nanti rata-rata yang paling digunakan itu incidental, sampling, yang purposive, lalu ada juga yang jenuh dan juga yang snowball. Untuk yang purposive sendiri penentuannya itu dengan pertimbangan tertentu, misalnya aja melakukan penelitian kualitas makanan. Oke, waktu itu saya dapat sebagai responden juga teman sendiri ingin meneliti tentang vegan ya, tentang vegan. Jadi meneliti tentang produk-produk vegan seperti apa saya persepsinya, karena kebetulan memang saya suka sekali makanan yang sayur-sayuran dan tapi bukan vegan murni ya. Tapi untuk beberapa resto dan tempat-tempat seperti rumah makan vegan itu saya suka datangi, dan kalau tidak ada pilihan itu bingung dan bosan dengan makanan yang itu aja, ya kembalinya saya ke restoran vegan lagi begitu. Emang cenderung lebih mahal, tetapi yang kita dapatkan benefitnya 2 kali lipat dari makanan yang murah gitu ya. Di sini banyak sekali kafe-kafe vegan, teman-teman. Nah, itu saya dimintain mengisi, kan tentu saja pertimbangannya adalah kalau dia meneliti tentang bagaimana pilihan produk vegan seperti itu yang orang-orang ada, bisa jadi insidental dan purposive karena pertimbangannya orang yang sudah punya ke, ke, keinginan atau punya value nilai berbeda ya pertimbangannya. Atau juga misal purposive sampling ini kalau waktu itu saya menilai adalah orang-orang pengguna marketplace itu juga bisa kita katakan purposive sampling ya. Pengguna marketplace yang di mana dia ini sudah mendownload di handphonenya itu dan menggunakan transaksinya lebih dari 5 tahun atau 3 tahun misalnya.
Jadi bukan pengguna baru gitu ya. Itu adalah pertimbangan tertentu. Atau pertimbangan tertentu lainnya adalah kita ingin meneliti tentang bagaimana sebuah budaya perusahaan ini bisa meningkatkan semangat kerja. Itu caranya kita bisa tanyakan ke para pimpinannya begitu ya. Para pimpinan di situ kebetulan totalnya dari seluruh Indonesia itu dari berapa cabang, itu ada berapa ratus gitu ya, ada berapa puluh. Nah, itu kita tentukan pertimbangannya adalah mereka-mereka ini adalah pimpinan, satu yang punya kebijakan, yang mengambil kebijakan, punya kapabilitas pengetahuan tentang bidang budaya perusahaan, dan juga sudah lama bekerja minimal 7 tahun misal. Nah, itu bisa kita kategorikan purposive sampling karena kita sudah menentukan karakter dan apa syarat-syarat yang harus dipenuhi dari sampel tersebut. Lalu ada sampling jenuh ya. Sampling jenuh ini adalah penentuannya adalah bagaimana populasi dengan relatif yang paling kecil, biasanya kurang dari 30 orang. Nah, ini yang biasanya anak-anak di tema-tema pendidikan itu menggunakan sampel jenuh karena rata-rata kurang dari 30 begitu. Untuk yang kasus-kasus objek penelitian yang di swasta ya, kalau penelitiannya tidak mengarah karakter itu tidak disarankan ke sampling jenuh teman-teman ya. Nah, lalu yang berikutnya ada snowball sampling. Nah, snowball sampling ini biasanya untuk kuali ya. Tapi kalau kuantitatif jarang sekali karena ini agak sedikit effort ya, banyak yang harus kita habiskan tenaganya di snowball sampling karena tadinya mengecil tiba-tiba jadi banyak. Karena misalnya aja waktu kita ambil angket kok kita sudah olah ternyata hasilnya masih tidak sesuai tujuan, masih jauh ya, masih ada data yang miss atau ada informasi yang kita belum dapatkan ketika ditriangulasi data begitu. Kita cocokkan kok banyak data yang masih belum terpenuhin beberapa syarat. Nah, akhirnya kita mengambil lagi sampelnya, kita perluas lagi, dan kita perluas lagi. Kita tambahkan gitu ya. Kalau kita menambahkan itu disebut dengan snowball sampling. Dari yang sudah ditetapkan kita tambahkan, nah itu disebut dengan snowball sampling. Lalu bagaimana besarannya? Ya kita lihat dulu waktu, tenaga, dan dana. Kalau memang waktunya mepet ya teman-teman saya sarankan ya sesuai dengan umumnya. Misalnya 150, 330 itu udah paling banyak teman-teman. Nah semakin besar sampelnya itu memang tekniknya berbeda dan penghitungannya juga harus makin akurat karena kemungkinan besar terjadi error juga lebih besar juga. Ya resikonya adalah kita sebagai peneliti semakin besar ya memang sih sebenarnya makin baik hasilnya ya. Semakin sampelnya makin banyak, misal dari 500 karyawan kita ambil 350 dan sama 400 ya banyak samplingnya 400 karena hampir all population kita ambil begitu. Tetapi lebih rumit nanti ya. Nah, untuk teknik sampling ini beberapa rumus teman-teman ada Jacob Cohen. Jadi nanti kalian akan memasukkan rumus ke dalam sini ya. Ada jumlah ukuran sampelnya, effect size-nya berapa. Effect size ini adalah berapa persenan yang memang nanti ingin diambil sebagai filteringnya. Filteringnya artinya ingin kesalahannya berapa persen ini nanti kalau ada error-error gitu ya. Kalau saya lebih baik sekitar di atas 10%. Kalau hanya 0,1, 0,2, 0,5 terlalu kecil ya. Kita sarankan biasanya paling rendah itu 5 sih, 5 sampai 10. Ini rumus Cohen. Berikutnya rumus Lovin yang sering banget kita gunakan dengan signifikansinya presisi 95% teman-teman ya, dibulatkan. Misal 95 dari sampel 125 kita dari populasi 125 misalnya ada karyawannya 125 di satu departemen, berapa nih yang kita harus ambil sebagai sampling untuk kita sebar angketnya, lalu dimasukkan ke dalam rumus muncullah 95,23, artinya dibulatkan hanya 95 orang saja di dalam departemen itu yang akan kita berikan angket. Lalu bagaimana dengan validitas dan reliabilitas? Nah, nanti bisa menggunakan sisanya yang tidak masuk ke 95 ini ya. Jadi untuk teknik validitas itu bisa tidak menggunakan hasil dari populasi yang akan kita teliti. Ini kan yang inti yang akan kita teliti sebar angket. Nanti untuk mengukur kembali yang validitas dan reliabilitas kita bisa menggunakan yang karyawan sisanya yang tidak nanti diberikan angket kuesioner ya supaya mereka tidak mengerjakan double-double 2 kali. Karena untuk uji reliabilitas dan validitas itu sama kita memberikan angket juga karena kan kita ingin meneliti tentang pertanyaan itu valid atau tidak. Artinya nanti akan mendapatkan pertanyaan yang sama kalau kita menggunakan populasi dan menggunakan sampling yang ini, orang-orang 95 ini. Ya, kita harus menggunakan orang di luar 95 ini untuk uji validitas dan reliabilitas. Ada juga rumusnya Isaac dan Michael juga banyak yang menggunakan teman-teman ya.
ketelitian errornya di sini D-nya itu rata-rata 5% tadi ya. Kalau memang ada tabel ya, ada tabel sih 1%. Nah ini dia. Ini ketelitian errornya di 5%, 10% ya, ada 20. Ini 1%, 5%, 10% ya ketelitian errornya. N ini adalah jumlah sampelnya. Dan ketika kita melihat jumlah sampelnya ada 200 gitu ya, dengan N-nya berapa? 10%. 10% berarti kita ambil 115 misalnya. Nah, nanti tergantung teman-teman semua. Biasa sudah ada tabel sih. Tabel panduan untuk penggunaan sampel dengan populasi, jumlah populasi tertentu. Ada juga rumus dari Pauledi atau lem show. Jadi teman-teman bebas menggunakan rumus yang mana, tetapi yang paling sering kita gunakan ya, yang umumnya, yang wajar atau yang sudah sering banyak digunakan, kalau nggak Isaac Michael, Slovin, ada juga Jacob Cohen. Jadi teman-teman memilih yang mana tergantung nanti kebutuhan dan juga contoh-contoh yang sudah kakak tingkat mungkin lakukan dan juga karakter penelitian teman-teman serta tujuan yang teman-teman ingin capai dari penelitian tersebut. Oke, itu dulu mungkin yang bisa saya share terkait dengan info apa itu teknik sampling dan juga bagaimana teknik sampling, sampel dan populasi untuk kuantitatif. Jadi kalau ada yang bingung nanti kita diskusikan ya melalui grup. Oke, begitu dulu teman-teman. Sampai jumpa lagi minggu depan dengan materi yang berbeda. Jangan lupa selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.